Dengan hormat dari tempat ini kami mengundang untuk kita yang masih berada di luar tenda agar bisa mengisi tempat yang masih kosong, agar kita segera memulai ibadat kita untuk teman kakak saudara kita wisudawati. Bapak Mama, saudara-saudariku yang saya kasih dalam Kristus, mari kita mengawali ibadat syukur kita pada malam hari ini dengan menyanyikan sebuah lagu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus senantiasa beserta kita sekarang dan selamanya. Silakan duduk. Keempat jubilaris yang saya kasih, mereka ini pantas saya sapa sebagai anak. Ada anak saya Rika Busleu, sarjana manajemen, orang Aramo, tapi sebetulnya asli kan orang Borneo. Lalu ada Maria Yuliana D. Hure dari Oka, Larantuka. Maria Aurelia Nebo SPD dari Boluanga, Raja. Dan Alfianus Raga SPI dari Watu Saju, Mopongo. Saya sengaja sebut nama-nama ini karena ada beberapa pengantar yang asalnya dari sana juga, Kecil Flores Timur. Baik, kalian yang berbahagia, kalian berempat bersama Bapak dan Mama yang sempat hadir, keluarga, juga sahabat kenalan keluarga yang sempat diundang malam hari ini, juga anak-anak kantor saya dari Lederero. Kita semua yang malam hari ini diundang ke tempat ini untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena darah dan keringat Bapak Mama, perjuangan mereka empat, ada hasil yang pada hari ini kita tahu mereka semua diwisuda. Itu batas ambang terakhir keberhasilan perjuangan seorang mahasiswa dalam mengikuti aktivitas akademik atau kuliah. Orang kita pulang wisuda, habis pak, artinya sudah selesai dan sudah berhasil. Dan itu ada kegembiraan tersendiri. Kita mau bergembira bersama keempat anak, adik, saudari, saudara, teman kita ini. Syukur dan kegembiraan yang kita rayakan pada malam hari ini
ada dasarnya, ada alasannya. Sebagai orang beriman, setiap berkat yang kita terima harus kita syukuri. Bahkan setiap pengalaman kegagalan harus kita syukuri. Karena banyak orang yang bangkit dari kegagalan untuk meraih kebangkitan. Mari kita siapkan hati kita untuk mensyukuri rahmat berkat terima pada hari ini melalui sebuah ibadat ini, sambil mendengar dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita semua. Kita sadar bahwa kita ini memiliki keterbatasan dalam banyak hal, dan mari kita memohon rahmat pengampunan dari Tuhan. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berusaha dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Tuhan kita. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah bersabda, maka jadilah. Putramu telah menjelma menjadi manusia dalam diri Bunda Maria, wanita yang terpuji di antara para wanita. Kami mengimani dia sebagai penyelamat kami, sebagai sungguh Allah juga sungguh manusia. Kami juga mau bersyukur atas penyertaan-Mu dalam seluruh perjalanan hidup akademik teristimewa bagi saudara-saudari, anak-anak kami terkasih, Ricardus Leu, Maria Yuliana Purin, Maria Aurelia Neno, dan Alfianus Raga, yang pada hari ini telah diwisudakan menjadi seorang sarjana. Terima kasih Tuhan atas berkat, rahmat, dan kehadiran-Mu dalam seluruh pengalaman kehidupan, pengalaman perjuangan, pengalaman akademik yang boleh mereka lewati dengan susah payah. Terima kasih juga untuk cinta dan perhatian Bapak Mama keluarga yang dengan cara dan kemampuannya senantiasa memperhatikan perjalanan pendidikan anak-anak mereka ini. Kami mohon ya Tuhan dengan rendah hati, semoga karya hidup mereka selalu dilimpahkan berkat oleh kemurahan hati. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita semua diajak berdiri untuk mendengarkan Injil suci. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus karangan Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar
dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Bapak Mama, saudara-saudariku yang saya kasih di dalam Kristus, 3 hari lalu itu sebabnya anak Ardus ini dia kelihatan lerong, tapi minggu lalu dia sempat WA saya. Saya tahu bahwa dia ada di Momere, tapi dia tidak pernah kontak saya. Saya tahu dari ponakan saya, sepupu yang tinggal di Watulia. Dia bilang, Om Pater, ini Ardus, Bapak Lambert dan Mama Ipi punya anak. Saya mau perlu Om Pater, saya tanya mau perlu apa. Tapi menariknya, dia tidak omong. Kemarin dulu dia ke atas dengan Torres, nama Torres. Orang baik itu nama Torres. Itu mereka bisa sebut nama gaul atau nama milenial. Saya pikir sudah Om Pater, saya mau wisuda. Saya ada beberapa perasaan yang muncul waktu itu. Karena saya kenal baik kepada mamanya. Mamanya ikut mama saya itu masih itu sepupu saya. Kalau bapaknya itu asal keluarga saya itu dari bapaknya. Kalau kata orang lagi gue bilang kami punya buk meja kamu lama itu dari mereka. Baik. Jadi saya bangga di satu sisi. Tapi saya terharu, saya peluk dia. Dan kalau sudah engkau dia siapa mah? Om, kami 4 orang soal. Saya ke bawah. Saya langsung bilang, mau misa atau ibadah? Bisa saja, yang penting kamu kasih tahu Kak Lawrence, Romo Lawrence. Kalau Pater bisa omong. Dan persis kemarin di Romo Pater, kami berempat sepakat ibadah. Oke, saya mengambil baca Injil hari ini untuk menjadi permenungan kita bersama. Mungkin lebih mengarah kepada keempat anak adik saudara dan saudara kita ini. Gembira itu tanda iman. Gembira itu tanda iman. Nada dasar kebersamaan kita pada malam hari ini adalah rasa gembira atau kegembiraan hati dan batin. Saya waktu dengar bahwa Ardus mau wisuda, saya sudah gembira meskipun ada rasa harunya. Rasa haru yang diselimuti oleh pengalaman positif bahwa dia sudah selesai kuliah. Gembira adalah salah satu perasaan kodrati yang dimiliki manusia. Dan tidak ada orang yang dia sedih sepanjang hidup. Ada saat di mana dia rasa gembira. Gembira adalah juga perasaan dan sekaligus pengalaman yang positif. Kalau dia gembira pasti ada hal yang menarik yang positif di alam. Seseorang yang mengalami atau melewati sebuah pengalaman positif, menyenangkan atau mendapatkan sesuatu yang baik dan menarik senantiasa menggembirakan, membuat dia gembira dan bahagia.
kita tidak pernah lihat atau temukan seseorang yang mukanya berengut atau marah-marah ketika dia mengalami sesuatu yang menyenangkan atau menerima hadiah dan mendapat rezeki, apalagi meraih sukses. Hari ini adalah hari raya kabar sukacita menurut kalender liturgi Gereja Katolik. Coba hidup bulan ini, tanggal hari ini ke 25 Desember, itu persis 9 bulan. 9 bulan sebelum perayaan Natal, kita merayakan hari raya yang istimewa ini. Makanya disebut hari raya kabar sukacita. Saat berahmat di mana Tuhan mengunjungi kita manusia dalam dan melalui diri Santa Maria. Atau yang sering disebut peristiwa inkarnasi, Allah menjadi manusia dialami dalam pengalaman iman yang luar biasa di dalam diri manusia. Kitab suci secara istimewa bacaan Injil hari ini berbicara tentang sikap hati dan perasaan gembira yang dialami oleh Santa Maria ketika ia dikunjungi malaikat. Hal-hal yang menggembirakan Santa Maria bisa saya sebutkan. Bisa jadi pengalaman kegembiraan yang dialami Maria itu adalah juga pengalaman kegembiraan yang dialami oleh keempat anak adik saudari kita ini. Salam, hai engkau yang dikarunia, Tuhan menyertai engkau. Merupakan sapaan yang menggembirakan, yang membuat hati Maria berbunga-bunga, bahkan sempat membuat Maria itu kaget. Bertanya dalam hati kecil, apa arti salam itu? Sampai-sampai Maria juga merasa tidak layak mendapat sapaan dan kunjungan istimewa tersebut. Orang itu bilang, kenapa maka dia datang kunjung saya? Itu kan sebuah pertanyaan. Pasti ada sesuatu. Dan perasaan yang dominan di gembira. Sapaan saja membuat dia gembira. Atau kalimat lain yang kita dengar dalam Injil tadi, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah, berupa kehadiran seorang anak laki-laki yang menjadi juru selamat. Ini sebuah kekuatan, rahmat yang akan diperoleh oleh Bunda Maria. Rahmat itu menggembirakan walaupun harus diimbangi keuletan dan kegigihan dalam menjalankannya. Tidak gampang menjadi Bunda juru selamat. Tapi dia mengalami awalnya sebagai sebuah kegembiraan. Ada lorong dan jalan pengetahuan dan pengalaman iman yang mesti diambil oleh Bunda Maria yang ditunjukkan dalam Injil tadi. Lorong-lorong perjuangan, lorong-lorong atau lika-liku pengalaman iman. Itu yang diomong oleh malaikat. Kalau kau takut, ini cara keluar, ini jalan keluarnya, atau ini langkah solusinya. Malaikat itu bilang begini, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Ini janji Tuhan yang tidak pernah diingkar, tetapi selalu ditepati menurut waktunya Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Meskipun kita antara suami dan istri saling ingkar janji, aku tipu, aku buhay, apalagi di antara teman. Tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Janji ini muncul untuk mengatasi kecemasan dan ketakutan Maria. Dia kecemasan apa? Saya ini belum ada suami. Tapi dia katakan Roh Kudus akan menuntun. Atau kalimat lain, dia beri peneguran. Ada contoh, kalau kamu mau tahu ada contoh. Sepupumu Elizabeth yang orang bilang mandul dan tua itu, sekarang ini sedang mengandung dalam bulan yang ke-6. Dia mau meyakinkan bahwa orang bilang Elizabeth itu tidak bisa apa lagi, mandul, tapi dia sedang mengandung. Dia meyakinkan itu dalam sebuah pengalaman yang real. Artinya selalu mungkin bagi Allah untuk segala sesuatu yang baik, untuk segala sesuatu yang benar, membahagiakan dan menyelamatkan. Mungkin dulu waktu Aldus mau kuliah, ada kau lah bertanya punya anak itu, ada apa kau bisa kuliah? Orang mereka
orang mencemaskan, tapi ada kekuatan untuk sesuatu yang positif, untuk sesuatu yang membahagiakan selalu mungkin. Ikrar dan janji setia serta tanggapan Maria muncul dalam sebuah kalimat menarik. Itu di ending atau di akhir dari Injil tadi yang dibacakan oleh Frater Corsi. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Tanda orang beriman yang berserah. Kalimat yang dikatakan oleh Bunda Maria itu sebetulnya tanda orang beriman yang berserah, bukan menyerah. Dia berserah, beriman, berpasrah, bukan menyerah. Maria adalah figur tokoh yang berserah, bukan tokoh yang menyerah. Kalian berempat pernah menyerah kan? Itu terbukti kamu berserah terhadap cinta Bapak Mama, meskipun satu hari makan 2 kali, makan 1 kali demi kamu, tidak pernah kena lelah. Mereka berserah demi kamu, yang hasilnya kamu berhasil. Bapak Mama, saudara-saudariku yang saya kasih di dalam Kristus, hari ini di gubuk ini bersama 28 orang, keempat anak saudara kita, teman kita ini, Ardus dan ketiga teman itu, mereka bergembira. Kamu bergembira tidak? Tapi campur hal itu ada menangis. Baik, itu air mata keberhasilan. Kamu punya air mata itu kurang. Bapak Mama itu air mata dan darah dan keringat. Mana dia mau ke, saya selalu contoh Ardus kan saya tahu. Mana bapaknya ke Borneo, mana turun ke sawah, mana pergi lihat kebun, keringat besar kecil. Mereka hanya berserah, Tuhan, Engkau yang atur anak-anak kami. Itu bahasa saya. Mereka 4 ini sangat bergembira. Alasannya jelas kalau mereka gembira, yakni karena mereka sudah selesai menempuh kuliah dan dikukuhkan dalam acara dan seremoni wisuda tadi sore. Mereka sudah lolos dan lulus mengikuti kuliah. Yang tidak kalah mengalami kegembiraan ini adalah Bapak dan Mama tercinta. Semua muslim kabeh, Pak Mama. Dan Pak Mama itu mengalami kegembiraan dari tempat yang kudus. Nona, aku sadar atau tidak, Bapak, mereka sudah menjadi orang kudus, bahkan mendoakan engkau dari tempat yang terang, dan itu buktinya engkau berhasil. Mereka juga mengalami kegembiraan yang sama seperti kamu, bahkan mereka lebih gembira lagi. Dalam kesederhanaan, dalam ketulusan, dalam kepolosan, mereka kerja hanya untuk kamu. Dan itu mereka harus bergembira hari ini. Karena mereka sudah bertanggung jawab dan mengambil bagian dalam seluruh proses pendidikan dan perkuliahan kamu. Bapak, Mama, dan kakak adik kerja banting tulang, tidak kena lelah untuk membiayai perkuliahan mereka. Kalau tadi pada saat acara pemindahan toga mereka menangis, itu menangis haru tetapi menangis bangga. Itu adalah tangisan kegembiraan, air mata keberhasilan. Kita yang lain yang hadir pada malam hari ini juga turut bergembira atas keberhasilan mereka. Keberhasilan kita bersama ini kita syukuri dengan cara beribadah, makan minum bersama, saling cerita untuk saling meneguhkan. Karena itu baik Ardus dan teman-temannya maupun kita adalah orang beriman. Kenapa? Karena rasa gembira dan syukur adalah bagian dari ungkapan iman. Hanya orang yang tak bersyukur atas segala sesuatu yang diraih
yang menunjukkan bahwa dia adalah orang beriman. Yang mesti disadari oleh kalian berempat pada saat ini, sesungguhnya dalam seluruh hidupmu kamu mengalami pengalaman iman seperti Maria. Maka saya rasa menarik. Saya sebutkan beberapa pokok. Tadi kau lihat bagaimana sapaan dari malaikat yang membuat dia merasa gembira. Yang pertama, setiap hari, entah kamu rasa atau tidak, sadari atau tidak, kalian disapa oleh Tuhan. Sapa Tuhan itu terjadi melalui orang-orang dan peristiwa-peristiwa hidup. Peristiwa pendidikan. Kamu masuk kategori mahasiswa-mahasiswi, kelompok akademisi, kelompok intelektual. Kamu mengalami banyak pengalaman. Nah, saya dosen, saya tahu adik-adik saya, anak-anak saya itu adalah mahasiswa. Saya tahu. Dan di negara itu ada satu prodi PKK itu semuanya awam, dan satu prodi. Dan saya 3 tahun lalu ketika mulai dibuka prodi itu, saya ikuti mulai angkatan pertama, kedua sampai angkatan 3 sekarang. Saya membayangkan ponakan-ponakan saya, cucu-cucu saya sekolah di luar, menderita berjuang. Makanya saya begitu terharu prihatin mereka. Itu kemarin itu hari Kamis. Ada ponakan saya, itu anak di Semeza dari Aramo. Jadi 3 hari lalu di story WA-nya itu dia itu hampir mau 1 jam lebih bisa nonton. Dia tunjuk itu di atas meja itu ada pop mie dan mie goreng. Langsung saya begini, ini doa. Kau makan apa? Om Pater sama kami. Karena hobi atau memang kau tidak ada uang? Dia diam. Ya, saya tanya. Hei Om Pater ini tidak, saya tanya. Karena hobi atau memang kau tidak ada uang? Dia langsung bilang begini, 3 hari saya makan mie. Saya diam di kamar. Saya diam. Ada rumah. Saya bilang, saya mau datang sini. Dia datang ke unit ke kamar sebelah. Kenapa aku tidak omong? Ya, Pater, saya takut. Jangan takut ini kalau soal makan minum. Kau omong. Aku sebaiknya kau pulang ke asrama, saya kasih dia uang sedikit. Kemarin pasar di Lita, saya pergi ke pasar Lita, saya beli ikan kering 1 kilo dengan kacang tanah yang sudah dikupas. Lalu kemarin siang sesudah saya pulang dari pasar, sesudah kuliah saya bilang, engkau mampir di kamar Om Pater. Saya bilang, saya beri engkau mata kail, bukan ikan. Apa Om Pater? Ada ikan tubuh, ada ikan kering dan kacang. Buat apa Om Pater? Buat lauk tuh. Uang yang saya beri kemarin tuh, kau beli beras. Baik. Mungkin kalian berempat tidak alami, tapi saya tahu bahwa kamu melewati pengalaman seperti ini. Mamir sibuk kamu rumah kayak mau kirim beras ke EP. Kami itu mana mau akan juga lapar. Kau makan apa yang ada? Karena ya tidak bermaksud menceritakan kelemahan kita pasal. Itu ada mahasiswa kami di atas yang pagi itu hanya minum air putih saja. Ini Tuhan hadir dalam peristiwa-peristiwa salib. Tapi kamu tidak runtuh, kamu tidak jatuh, kamu berhenti. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian tidak akan pernah membebaskan diri dari kesulitan atau tantangan, rintangan dan pengalaman negatif lainnya. Baik ketika kalian kuliah maupun setelah kalian wisuda. Selama kita masih hidup, kita tetap akan berhadapan dengan salib. Tantangan, kesulitan, rintangan, godaan. Untuk mengatasi hal ini, jangan angkuh. Yang terbaik. Ketika berhadapan dengan takut, saya kan sudah wisuda, siapa mau lawan saya? Saya kan anak laki besar di rumahnya Bapak. Siapa mau lawan saya? Yang sekolah kan saya paling tinggi, meskipun ada kakak perempuan. Jangan shock diri tahu. Jangan angkuh,
apalagi angku secara intelektual. Masih ada orang lain yang lebih hebat dari kita. Jangan sok diri tahu segala sesuatu atau tahu semuanya, karena itu akan mencelakakan kita. Lalu untuk menangkal itu, keangkuhan intelektual itu, kita harus merunduk ilmu padi itu, atau dalam bahasa kita rendah hati. Semakin banyak yang kita pelajari, semakin kita rendah hati. Itu mantap. Dan yang paling penting, kamu harus ingat, belajarlah dari ilmu padi yang saya omongkan. Makin tua, makin merunduk, makin rendah hati. Dan yang paling penting, carilah Tuhan ketika kamu mengalami kesulitan. Mungkin selama kamu saat-saat akan sibuk dengan karya ilmiah, skripsi, orang raja, orang mopong, orang ugebo, gak dia. Itu pengalaman yang sudah kita lupa Tuhan. Jangan lupa, ketika kita mengalami kesulitan, tantangan, kita hanya bisa dibantu oleh Tuhan. Hal yang ketiga yang saya bisa bagikan itu, kalian senantiasa mendapat berkat dan anugerah sejauh kamu mendekatkan diri dengan Tuhan melalui doa dan ekaristi, yang dalam pengalaman Maria kalian juga beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Bapak, Mama, Saudara, dan Saudari kita kasih, kita patut bersyukur, kita berterima kasih atas kesuksesan, keberhasilan anak-anak kita, saudara-saudari kita, dan kita ikut bergembira bersama mereka. Kalau bukan karena Tuhan, sia-sialah usaha mereka, sia-sialah juga perjuangan Bapak Mama, keringat Bapak Mama, dan sia-sialah kebersamaan kita pada malam hari. Karena itu, marilah kita tetap mengambil sikap iman seperti Maria. Kita jangan menyerah, tapi kita mari berserah kepada Tuhan. Karena ketika kita berserah kepada Tuhan, kita semakin mendapat berkat dan rahmat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyikan sebuah lagu sebagai pesannya. Tuhan sabda hidup. Mari kita semua berdiri. Kita menyatakan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Aku percaya. Pencipta langit dan bumi, dan Yesus Kristus Putra dan Tuhan kita, yang dalam Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria, yang menjadi sengsara dalam
doa umat. Santa Perawan Maria telah menyambut penjelmaan Allah Putra dengan penuh iman dan sukacita. Oleh karena itu, marilah kita memanjatkan doa-doa bersama kepada Bapa di surga dengan perantaraan Putra beserta ibundanya. Bagi gereja, semoga Allah menganugerahkan gerejanya kekuatan dan keberanian agar dapat memberikan kesaksian tentang cinta dan damai sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Sang Guru Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara anak kita Alfianus Raga SPI, Maria Aurelia Nenu SPD, Maria Yuliana DE SPD, dan Ricardus Leu SM yang pada hari ini diwisudahkan. Semoga saudara kita ini Engkau limpahi dengan berkat kasih-Mu yang suci dalam hidup selanjutnya dengan mencontohi Yesus Sang Gembala Agung. Marilah kita mohon. Bagi kedua orang tua dan keluarga besar dari saudara Alfianus Raga SPI, Maria Aurelia Nenu SPD, Maria Yuliana DE Furin SPD, dan Ricardus Leu SM. Semoga kedua orang tua dan keluarga besar dari saudara kita ini Engkau berkati dengan rahmat yang berlimpah serta sukacita, kerukunan dan kedamaian dalam menjalani hidup mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga di dalam diri kita bangkitlah hasrat yang kuat untuk mengikuti teladan Bunda Maria dalam membaktikan diri kepada kehendak Bapa di surga. Marilah kita mohon. Kita kenangkan juga semua mereka yang berjasa untuk keempat anak, adik, dan saudara-saudari kita ini, baik itu para guru, para dosen, tenaga kependidikan, siapa saja yang dengan cara dan kemampuannya senantiasa memperhatikan mereka dalam seluruh proses pendidikan. Semoga Allah Bapa di surga senantiasa mengganjari perbuatan baik mereka ini dengan berkat yang melimpah. Marilah kita mohon. Mari kita satukan semua doa dan permohonan kita ini dengan mengucapkan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Kekal, teguhkanlah di dalam diri kami kepercayaan yang kami akui dengan bangga bahwa Putra-Mu yang dikandung dan dilahirkan oleh Santa Perawan Maria sungguh Allah dan juga sungguh manusia. Semoga keempat anak, saudara dan saudari kami tetap Engkau berkati perjalanan kisah kasih hidup mereka dalam menggapai masa depan, dan semoga berkat dari kebangkitan Putra-Mu itu kami semua akhirnya memperoleh kebahagiaan kekal. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saya minta kita nyanyi satu lagu Maria, lalu saya menumpangkan tangan ke atas keempat anak adik saudara kita ini. Satu lagu Maria. Gimana? Jauh
Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, semua pekerjaan dan karya peranan kita, kebersamaan kita dalam suasana persaudaraan dan kekeluargaan pada malam hari ini, keempat anak, adik, saudara dan saudari kita di wisuda pada hari ini, senantiasa diberkati dengan segala berkat surgawi dan duniawi oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudara terkasih, dengan ini ibadat syukuran kita sudah selesai. Marilah pergi, kita semua diutus. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam untuk kita semua.